Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil PPT kami, perilaku pengobatan tradisional. Etnomedicine adalah cabang atromologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Aspek etnomedicine merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan budayaan manusia di bidang atromologi medis. Etnomedicine memunculkan terminologi yang beragam. Adapun cabang ini sering disebut pengobatan tradisional, pengobatan primitif, tetapi etnomedicine terasa lebih netral. Adapun penyakit dapat disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena unsur-unsur tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, dan sebagainya. Menurut kerangka etnomedicine, penyakit dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu glik dan alat. Pengobatan penyakit naturalistik biasanya digunakan dari bahan-bahan tumbuhan dan hewan ataupun gabungan keduanya. Sistem naturalistik mengakui adanya suatu model keseimbangan sehat terjadi karena unsur-unsur yang tepat di dalamnya tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh, dan yang berada dalam keadaan yang seimbang. Menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosial. Ada 3 aspek penyakit dan pengobatan naturalistik yang mendominasi etnomedicine di dunia, ialah patologi humoral. Patologi humoral berasal dari atas konsep humor dalam tubuh manusia ditemukan dalam teori Yunani mengenai 4 unsur. Dikenal sejak abad ke-6 Masehi, teori keseimbangan mengenai kesehatan telah berkembang di masa Yunani. Hal itu dibuktikan oleh deskripsi Hippokrates tentang penyakit. Tubuh manusia mengandung darah, flegma, empedu kuning, dan empedu. Akan saya lanjutkan. A. Penyakit yang disebabkan panas. Diobati dengan ramuan obat yang dingin dan makanan yang dingin. Dilakukan tindakan-tindakan yang mendinginkan. B. Penyakit yang disebabkan oleh dingin. Diobati dengan ramuan panas dan makanan panas. Diberikan tindakan-tindakan anti panas. Pengobatan pada umumnya campuran dari unsur dingin dan unsur panas. C. Patologi humoral konsep Galen. Menyebar ke arah timur dan barat melalui perluasan peradaban Islam. Menurut tulisan tabib Kristen Hippokrates, Galen dan tabib dari Arab, khususnya Avicenna, merupakan otoritas utama dalam teori dan pelaksanaan medis. 2. Ayurveda India. Pengobatan Ayurveda. Dalam pengobatan Ayurveda di India, J. Leaf 1957 mengadakan penelitian bahwa makanan garam panas meliputi telur, daging, susu, dal, madu, dan gula. Makanan tonda dingin meliputi sari buah-buahan, yogurt, keju, asam, nasi, dan air. Teori Ayurveda, alam semesta terdiri 4 unsur yakni bumi, air, api, udara, ditambah 1 unsur yaitu eter. Tubuh manusia memiliki 3 humor yang disebut dosa, tridosa, yakni flegma atau cairan lendir, empedu atau cairan pada empedu, angin atau gas dalam saluran pencernaan. Sehat menurut teori Ayurveda apabila ketiga dosa tersebut berada dalam keadaan seimbang. Sakit adalah apabila salah satu atau lebih dosa tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Yin dan Yang. Pengobatan tradisional Cina. Pengobatan tradisional Cina mewakili kasus tentang konsep sentral dan kosmologi Cina. Pasangan kekuatan Yin dan Yang, di mana interaksi yang terus-menerus berada di balik seluruh gejala alam.
A. Unsur yang mewakili langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian luar, sebelah kanan, hidup, tinggi, keagungan, baik, indah, kebajikan, aturan, kebahagiaan, kekayaan, dengan kata lain, segala unsur yang positif. B. Unsur yin mewakili bumi, bulan, air, dingin, kelembapan, kegelapan, prinsip kewanitaan, bagian dalam, sebelah kiri, kematian, rendah, tidak agung, jahat, buruk, keculasan, kekacauan, dan kemiskinan. Singkatnya yang bersifat negatif. Ya baik, selanjutnya itu B. Etnopsikiatri. Etnopsikiatri terdiri dari dua kata, yaitu etno dan psikiatri. Etno adalah ilmu yang menyangkut tentang pembahasan terhadap suatu kebudayaan yang erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat akan penyebab terjadinya suatu penyakit. Sedangkan psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dokter spesialis pada bidang psikiatri disebut psikiater. Mental artinya menyangkut tentang keadaan dan kestabilan hati dan pikiran manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Secara singkat dapat dikatakan bahwa etno berhubungan erat dengan kebudayaan, sedangkan psikiatri berhubungan erat dengan kepribadian. Jadi dapat disimpulkan bahwa etnopsikiatri adalah suatu ilmu yang membahas mengenai terjadinya gangguan kesehatan mental dikaji dalam konsep kebudayaan yang ada pada setiap golongan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya etnopsikiatri. Yang pertama, munculnya sikap normal dan abnormal. Kedua, pemahaman etiologi tentang gangguan mental. Yang ketiga, perbedaan cara pandang pengobatan gangguan mental. Kemudian selanjutnya, keterkaitan etnopsikiatri dengan kesehatan meliputi. Pertama, siapa yang menyembuhkan? Para ahli antropologi terutama menaruh perhatian pada ciri-ciri psikologi dan sosial dari para sahaman. Berasal dari bahasa Tungus Siberia, istilah tersebut digunakan dalam arti umum tentang penyembuh yang memiliki kekuatan-kekuatan supranatural dan kontak dengan roh-roh, biasanya diperoleh melalui pemilihan oleh para roh atau misalnya kemasukan yang pertama kalinya menimbulkan penyakit yang gawat dan diikuti oleh penyembuhan yang lama. Dalam pengobatan, saman biasanya berada dalam keadaan kesurupan atau tak sadar, di mana mereka berhubungan dengan roh pembinanya untuk mendiagnosis penyakit. Di lain pihak, kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh orang lain untuk meramal disebut kehalusan. Ini merupakan suatu ciri yang amat dinilai tinggi, yang merupakan ciri dari peramal-peramal tingkat rendah dan merupakan karakteristik istimewa dari saman. Baik, selanjutnya kedua, penyembuhan terhadap orang yang sakit jiwa. Dalam masyarakat non-barat, mayoritas yang menunjukkan tingkah laku abnormal. Kalau mereka tidak bersifat galak, lebih sering diberi kebebasan gerak dalam masyarakat mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka dipenuhi oleh anggota keluarga mereka. Namun di kalangan masyarakat tradisional pun, beberapa penyakit jiwa, terutama yang bersifat keras atau memberikan ancaman